Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi nar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk berkumpul kembali setelah melaksanakan sholat subuh berjemaah di hari 19 Ramadan. Mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah ke penghujung Ramadan ini disertai dengan kesehatan jasmani dan rohani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya pagi-pagi sempat terkejut. Rupanya saya lupa hari ini hari Rabu, giliran saya diberi tugas sama Pak Haji Dedi menyampaikan kultum. Saya kaget, saya beristighfar. Rasanya waktu ini sangat singkat ya. Jadi saya tidak sempat mempersiapkan untuk kultum kali ini karena saya bukan seorang ustadz gitu. Jadi harus nyontek dulu gitu, harus ada kopean gitu. Jadi saya akan membacakan saja materi kultumnya karena ada beberapa mungkin yang perlu saya garis bawahi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema pagi ini adalah kunci kebahagiaan. Setiap orang tentu berharap di dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang selalu kita doakan di dalam sholat kita, di dalam keseharian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berdoa untuk kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, dan tentunya kita berharap terhindar dari siksa api neraka. Saya ingin menyampaikan sebuah kisah yang diambil dari kisah nyata, bukan dari kisah fiktif. Terjadi pada zaman tabi'in. Karena sebaik-baiknya umat itu ada 3 zaman, yaitu di zaman Rasulullah, yaitu para sahabat, kemudian zaman setelah itu yaitu para tabi'in, dan artinya para tabi'in ini namanya juga tabi'in, yaitu ittiba, mengikuti kepada para rasul dan kepada para sahabat. Dan juga zaman kuruni atau kurun setelah zaman tabi'in, yaitu tabi'un tadi. Jadi tabi'un artinya yang mengikuti, yang mutaba'ah kepada tabi'in. Tabi'in adalah yang
bermutabah kepada sahabat. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam kitab As-Siqah. Kisah ini dialami oleh Imam besar Abu Kilabah Al-Jarmi Abdullah bin Yazid, dan termasuk di antara tabi'in yang meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Kisah ini diriwayatkan dari seorang mujahid yang bertugas di daerah perbatasan atau ribat. Abdullah bin Muhammad, beliau bernama Abdullah bin Muhammad. Beliau menuturkan, jadi kisahnya adalah ada seorang penjaga perbatasan yang sedang berkeliling di perbatasan sebuah wilayah untuk menjaga keamanan. Kemudian beliau ini menemukan sebuah gubuk atau sebuah tempat tinggal, kemudian mendekati dan mendengarkan sebuah rintihan doa dari seorang imam besar. Saya keluar untuk menjaga perbatasan di Urashin Sir. Ketika aku berjalan, aku melewati sebuah perkemahan dan aku mendengar seorang berdoa, Rabbana, Rabbi, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tadawwaqtu wa tafilni birahmatika fi ibadika shalihin. Ya Allah, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebaikan yang Engkau ridhai, dan masukkanlah aku ke dalam rahmat-Mu, ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang shalih. Dua beliau ini merupakan kutipan dari firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 19. Kemudian dilanjutkan, aku melihat orang yang berdoa tersebut, ternyata ia sedang tertimpa musibah. Dia telah kehilangan kedua tangan dan kedua kakinya, matanya buta dan kurang pendengarannya. Beliau kehilangan anaknya yang biasa membantu berbuku dan memberikan makan. Lalu aku mendatanginya dan berkata kepadanya, wahai hamba Allah, sungguh aku telah mendengar doamu tadi. Ada apa gerangan? Kemudian orang tersebut berkata, wahai hamba Allah, demi Allah, seandainya Allah mengirimkan gunung-gunung dan membinasakanku dan lautan-lautan menenggelamkanku, tidak ada yang melebihi nikmat Tuhanku daripada lisan yang berzikir ini. Kemudian dia berkata, sesungguhnya sudah 3 hari ini aku kehilangan anakku. Apakah engkau bersedia mencari untukku? Anaknya ini adalah yang biasa membantu berburu dan memberi makan. Maka aku berkata kepadanya, demi Allah, wallah, tidaklah ada yang lebih utama bagi seseorang yang berusaha memenuhi kebutuhan orang lain kecuali memenuhi kebutuhan Tuhan. Kemudian aku meninggalkannya untuk mencari anaknya. Tak jauh dari tempat tersebut aku berjalan, aku melihat tulang belulang berserakan di antara bukit pasir, dan ternyata anaknya telah dimangsa oleh binatang buas. Lalu aku berhenti dan berkata dalam diriku, bagaimana caraku kembali kepada temanku tadi, dan apa yang akan aku katakan kepadanya dengan kejadian ini? Aku mulai berpikir, maka aku teringat kisah Nabi Ayub alaihissalam. Setelah aku kembali, aku memberi salam kepadanya. Dia berkata, apakah engkau temanku tadi? Aku berkata, benar. Dia bertanya lagi, apa yang selama ini dikerjakan anakku? Aku bertanya, apakah engkau ingat kisah Nabi Ayub? Dia menjawab, iya. Aku bertanya, apa yang Allah perbuat dengannya? Kemudian dia berkata, Allah memuji dirinya dengan hartanya. Aku katakan, bagaimana dia menyikapinya? Dia berkata, Nabi Ayub bersabar. Aku katakan, apakah Allah mengujinya cukup dengan itu? Dia menjawab, bahkan kerabat dan kerabat dekatnya yang jauh menolak dan meninggalkannya. Lalu aku berkata, bagaimana dia menyikapi? Dia berkata, dia tetap sabar. Wahai hamba Allah, sebenarnya apa yang kau inginkan? Lalu aku berkata, anak yang telah meninggal, aku mendapatkan yang telah
mangsa binatang buas di antara bukit dan pasir. Kemudian dia berkata, Subhanallah, segala puji bagi Allah yang tidak menciptakan diriku keturunan yang dapat menjerumuskan ke dalam neraka. Lalu dia menarik nafas sekali dan ruhnya keluar. Aku duduk dalam keadaan bingung, apa yang harus kulakukan? Jika aku tinggalkan, dia akan dimangsa binatang buas. Jika aku tetap berada di sampingnya, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika dalam keadaan tersebut, tiba-tiba ada serombongan orang mendatangiku. Rombongan tersebut berkata, apa yang terjadi? Maka aku ceritakan apa yang telah terjadi. Mereka berkata, bukalah wajahnya kepada kami. Maka aku membuka wajahnya, lalu mereka memiringkannya dan mendekatinya seraya berkata, demi Allah, ayahku telah sebagai tebusannya. Aku menahan mataku dari yang diharapkan Allah, demi Allah, ayahku sebagai tebusannya. Tubuh orang itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sabar dalam menghadapi musibah. Artinya kondisi tubuhnya yang penuh dengan luka dan semua. Lalu kami memandikannya, mengkafaninya dan menguburkannya. Kemudian aku kembali ke perbatasan. Lalu aku duduk dan tidur sejenak. Aku melihatnya di dalam mimpi. Beliau kondisinya sehat walafiat. Aku berkata kepadanya, bukankah engkau sahabatku tadi? Dia berkata, benar. Aku berkata, apa yang Allah lakukan terhadapmu? Dia berkata, Allah telah memasukkanku ke dalam surga dan berkata kepadaku, keselamatan atas berkat kesabaran. Surat Ar-Ra'd ayat 20. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ayat 20. Kutipan tadi adalah kisah yang disampaikan oleh Syekh Abu Ishaq Al-Wani yang berjudul Jannatul Ridha fi Taslim lima qadarullah wa qadar ridha fi Taslim lima qadarullah wa qadar. Kisah Nabi Ayub sudah sering kita dengar, namun mungkin muncul di benak kita, itulah orang. Tapi ini adalah manusia biasa, manusia yang Allah karuniakan kesabaran. Inilah sifat yang membuat Rasulullah SAW kagum dan memuji pribadi orang mukmin, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis dari sahabat Su'aib bin Sinan. Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'minin, inna amruhu kullahu khairun, wa laysa dzalika li ahadin illa lil muslimin. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Sungguh sangat mengagumkan keadaan orang yang beriman. Semua keadaan itu menjadi baik, dan ini hanya ada pada diri orang yang beriman. Apabila mereka mendapat kenikmatan, mereka bersyukur, dan itu sikap yang baik baginya. Sementara jika dia mendapatkan musibah, dia bersabar, dan itu sikap baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ditambahkan bahwa kunci kebahagiaan itu adalah ketika berdosa maka dia bertaubat atau beristighfar. Dari tiga hal tersebut, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang apabila ditimpa musibah, kita menjadi orang yang bersabar. Dan apabila kita ditimpa atau diberikan kebahagiaan, kita selalu bersyukur. Serta apabila kita dalam keadaan melakukan kesalahan, kita selalu beristighfar dan bertaubat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat bagi saya pribadi dan juga hadirin sekalian. Mohon maaf apabila ada segala kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sana dia ngawas ya. Iya, dasar.